Sedulur ya, ini saya ambilkan berita di radar, di Jawa Pos Radar Semarang, ini halaman 2, radar Magelang ya, radar Magelang. Ini tentang sabu-sabu. Nanti saya bacakan dan saya tanggapi dan akan saya berikan solusi. Ini saya bacakan dulu ya. Sita 512,14 gram sabu dari Jakarta. Ini anginnya agak lumayan kenceng itu. Magelang, radar Magelang. Tim Satres Narkoba Polresta Magelang berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu seberat 512,14 gram. 4 tersangka ditangkap. Para tersangka yakni FMF alias PN 24, AZF alias MJ 36, MK alias KP 44, dan AZP alias NB 21. Semuanya warga Kabupaten Magelang. 3 tersangka yakni PN, MJ, dan KP ditangkap di Jalan Raya Magelang, Semarang, di depan Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, pukul 05.30 WIB pada Rabu tanggal 26 bulan 10. Sedangkan NB ditangkap pada hari yang sama di Tampir, Candi Mulyo. PLT Kapolresta Magelang AKBP Muhammad Sajarot Jakun mengatakan pengungkapan transaksi sabu-sabu yang berasal dari Jakarta dan dibawa ke Magelang ini berawal dari informasi masyarakat. Dari informasi ini, pihaknya langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 3 pelaku. Kami menghentikan 1 mobil Daihatsu Alia warna merah dan melakukan penggeledahan. Ditemukan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu sejumlah 512,14 gram. Jelas Sajarot dalam konferensi pers di Mapolresta Magelang Rabu tanggal 11 bulan 9. Sabu seberat lebih dari setengah kilogram ini merupakan jumlah yang cukup besar di wilayah Kabupaten Magelang. Dari penyelidikan diketahui tersangka mendapatkan sabu dari Jakarta dan akan diedarkan di wilayah yang telah ditentukan oleh TM yang saat ini masih buron. Keempat tersangka ini mereka memiliki perannya masing-masing, seperti FMF warga Muntilan yang menerima perintah dari tersangka TM untuk mengambil sabu di Jakarta dan diedarkan ke tempat yang sudah diinstruksikan TM, ucapnya. Kabur terus dulu. Kemudian AZF ditugaskan menjadi driver saat mengambil sabu di Jakarta. Lalu AZP menjadi pemandu dan penghubung antara TM dengan ketiga tersangka lainnya. Sedangkan MK ini menurut keterangannya dia hanya ikut serta bersama-sama FMF dan AZF saat mengambil barang atau sabu di Jakarta, jelas Sajarot.
Syahjarot menegaskan para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Junto pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP, ancaman hukuman pidana mati seumur hidup atau pidana paling lama singkat 6 tahun atau penjara dan paling lama 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah, ujarnya. Sementara itu tersangka PN mengaku sudah 3 kali mengambil sabu ke Jakarta. Jika diuangkan, kata PN, sabu seberat 512,14 gram itu nilainya sekitar 600 juta. Pertama, 1 on dapat bagian sekitar 5-8 juta. Kedua, ambil 3 on dapat bagian sekitar 15 juta, kata residivis kasus serupa itu. Paket pertama dikirim ke Tempel Sleman atas perintah TM. PN diminta menaruhnya di jalan yang ditentukan. Yang kedua diedarkan di Magelang, Jogja, dan Klaten jelasnya. Nah, ini lur ya. Peredaran sabu atau narkotika ini sulit dibendung. Sejak dulu ya nggak tahu bagaimana ya toh. Itu memang terus beredar secara terus-menerus, bahkan bertambah, kontinu bahkan bertambah ya. Tambah pemakainya ya toh. Semakin banyak semakin, jadi seolah-olah aparat itu tidak berkutik menghadapi pecandu-pecandu narkoba. Ya, sedangkan aparat sendiri kan belum lama juga malah menjual ya toh. Itulah itu manusia itu seperti itu. Mau melakukan hal-hal yang dilarang. Ini karena penyebabnya apa? Ini karena penyebabnya itu hatinya itu loh ya. Hati itu keras sekali membatu. Jadi dituturi itu enggak mandi, enggak bakal bisa sembuh kalau cuma dituturi. Jadi hal-hal yang buruk itu selalu diulang-ulang dilakukan oleh manusia, atau beberapa persen orang yang melakukan hal-hal keburukan yang dilarang, padahal dilarang, ini justru malah dilanggar. Lah uangnya malah menjadi banyak ini dengan penjualan narkoba. Dengan dilarang itu malah hasilnya banyak sekali gitu. Kalau narkoba diperbolehkan ya merusak, malah harganya murah. Nah, itu karena dilarang harganya menjadi mahal. Nah, ini bagaimana cara penyelesaiannya? Mudah ya, tidak sulit. Nanti kalau diterapkan, orang-orang pelaku narkotika atau narkoba ini akan akan hatinya damai, gitu. Otomatis dia akan tidak mengulangi lagi. Tapi tergantung orang tua masing-masing. Hanya perlu diridhoi kedua orang tua, ridho pasrah sumeleh. Jadi nanti setelah diridhoi, gitu, hatinya masuk, ademain langsung bisa tidak akan mengulangi lagi. Syaratnya orang tuanya setiap hari meridhoi, ya. Ataupun sekali meridhoi, ya, terus orang tua tidak usah nuturi lagi, dia berhenti, tidak nuturi lagi, tidak ngucap kepada anak, tidak ngomong, jadi harus membisu terhadap anaknya. Otomatis nanti akan anak bisa sembuh. Tapi kalau orang tua masih nuturi terus, orang tua masih ada rasa khawatir terhadap anaknya ini, gitu, nuturi atau memberi wejangan terus, gitu, nah itu nanti akan kumat lagi.
Jadi yang bisa menyembuhkan itu ya juga orang tua yang melahirkan ini, sedangkan yang menjadikan hatinya keras, gitu, menjadikan anak itu hatinya menjadi pembangkang ya orang tuanya sendiri. Semua bersumber dari orang tua, ya. Kedua orang tua. Nah itu. Jadi dengan adanya orang tua setiap hari nuturi anak itu menjadikan anak itu menjadi keras hati, hatinya membatu. Nah ini. Tapi orang tua tidak akan tidak akan sadar bahwa ini yang menyebabkan dia. Paling-paling dia hanya menyalahkan anak. Padahal sumbernya itu dari orang tua. Coba kalau orang tua sudah meridhoi, nanti akan sembuh. Saya jamin. Kalau sudah menggunakan teori ridho pasrah sumeleh, nanti akan sembuh secara langsung. Tidak sulit. Nah, sekian dulu lur ya. Cuma ini.